Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Urwatul Uska, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Saat ini saya sedang melaksanakan kuliah kerja nyata tematik dari rumah berbasis media sosial dengan judul Meningkatkan Perekonomian melalui budidaya ikan gurami dan cabai di Kampung Sidorejo. Perekonomian adalah serangkaian besar kegiatan produksi dan konsumsi yang saling terkait yang membantu dalam menentukan bagaimana sumber daya yang dialokasikan. Peningkatan ekonomi adalah suatu usaha yang dilakukan oleh orang perorangan atau kelompok dalam melakukan produksi dan usahanya yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian keluarga serta untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan ekonomi bermacam-macam, salah satunya yaitu membudidayakan ikan gurami dan cabai. Saat ini saya sudah berada di Kampung Sidorejo, di mana masyarakat di sini melakukan budidaya ikan gurami dan cabai. Kampung Sidorejo beralamat di Dusun Damai, Jalan Sidorejo, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa. Langsung saja kita menuju ke lokasi pertama, yaitu di kediaman Pak Parlin yang membudidayakan ikan gurami. Di sini beliau membudidayakan ikan gurami secara kelompok yang terdiri dari 5 orang. Salah satunya adalah beliau, Pak Parlin, yang juga sebagai pemilik rumah dari tempat budidaya ikan ini. Ada 4 kolam yang berisikan ikan gurami yang lumayan banyak, dengan makanan utama yaitu pelet atau dedak. Langsung saja kita mewawancarai beliau. Jadi kapan Bapak mulai membudidayakan ikan gurami ini? Kalau membudidayakannya sudah 3 bulan yang lalu, berarti bulan 4 ya, dimulai bulan April. Bapak membudidayakannya sendiri atau kelompok itu Pak? Kelompok. Jadi bagaimana hasil yang didapatkan dari budidaya ikan gurami ini? Kalau untuk hasil kita belum bisa bilang karena belum pernah panen ya, baru 3 bulan berjalan, sementara targetnya panennya di 7 bulan. Oh 7 bulan. Nah, jadi belum ada kita panen. Jadi nunggu 7 bulan sampai 7 bulan gitu Pak ya? 7 bulan, 7 bulan setelah nanti baru panen. Kalau berbicara mengalami kerugian belum panen ya Pak? Nah, belum juga kita bilang kerugiannya kan karena belum panen, belum tahu hasilnya. Masih pertama Pak ya? Berapa modal yang Bapak sama kelompok keluarkan dalam membudidayakan ikan ini? Kalau dibilang modal kita lebih kurang habis 15 lah, karena 4 kolam, bibitnya pun 1.200 semua kan, tambah pakan, persediaan tempat, terpal, obat-obatan ya lebih kurang 15 juta lagi. Kira-kira keuntungan nanti yang didapatkan itu berapa Pak? Ya kalau target kita ya mencapai 30 gitu, baru dari modalan untung. Apa sih harapan Bapak dalam membudidayakan ikan ini? Ya harapannya kalau bisa maju terus kan untuk membantu perekonomian, apalagi di masa Covid ini kan, program pemerintah kan menjalankan untuk ketahanan pangan. Nah, harapannya bisa berlanjut lagi terus. Selanjutnya kita menuju lokasi kedua, yaitu pertanian milik Bang Mustafa, seorang petani milenial yang membudidayakan cabai. Di sini beliau juga bekerja secara kelompok, yang anggota kelompoknya terdiri dari anak milenial semua. Bang Mustafa membudidayakan cabai kecil dan besar, dan ada juga daun singkong. Ini saya mulaikan sebelum puasa. Sebelum puasa ini yang selanjutnya ya. Ini yang 2 kali. Abang sendiri atau kelompok Pak? Ini per kelompok. Bagaimana hasil yang didapatkan dari budidaya cabai ini Bang? Alhamdulillah kalau nggak ada kendala apa-apa dengan serangan hama lumayan alhamdulillah hasilnya ya. Apakah pernah mengalami kerugian Bang? Kerugian itu ada, cuman itu setiap tanaman mesti ada rugi. Kalau misalnya kalau kita nggak rawat ya, nah, tapi insya Allah kalau kita rawat
alhamdulillah hasilnya ada. Berapa modal pertama kali abang memulai budidaya cabai ini? Kalau modal budidaya ini memang modalnya nggak tertulis, tapi selalu keluar ya. Pertama kali bang ini dibantu gitu ya sama pihak desa gitu? Iya, ini kan yang sekarang saya lanjutkan ini anggaran dari desa ya, bantuan dari desa. Jadi per kelompok, maksudnya per kelompok ya ini tujuan saya memberikan kebun cabai ini kan karena per kelompok untuk mengurangi pengangguran anak-anak yang Kebutuhan juga gitu kan? Kebutuhan. Apakah para pekerja di sini anak milenial semua bang? Ya, anak milenial semua. Berarti per kelompoknya itu usianya milenial semua gitu bang ya? Iya, betul. Apa sih bang peran penting anak milenial dalam bekerja di kebun ini? Supaya dia biar ada pengalaman untuk masa depannya. Dan tenaganya mungkin pun lebih fit gitu Iya, kan? betul. Ada pengaruh besar apa dari anak milenial bang dibanding usia lanjut gitu? Dia kan kalau anak milenial ini memang tenaganya masih ada, tapi pengalamannya kan masih kurang. Ya. Jadi menambah pengalaman gitu Iya, ya? menambah pengalaman di depannya. Bagaimana motivasi abang sendiri supaya anak milenial lainnya mau ikut gitu bergabung di bidang pertanian kayak misalnya di kebun cabai ini bang? Motivasi abang apa? Iya, kalau menurut saya memang kalau anak milenial memang ada yang mau ke pertanian, ada yang mau peternakan kan, macam-macam ya, beda-beda kan, dia kemauan sendiri. Jadi yang bekerja di sini ini kan anak milenial bang, bagaimana keaktifan mereka di bidang ini? Selalu aktif, cuman ini kan agak selalu sore kali, cuman jadi cuma apa gitu ya? iya. Biasanya rame gitu bang ya? Anak milenial Biasanya semua kan? ada 5 orang, 6 orang kan? Sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun perekonomian nasional, termasuk perekonomian daerah, karena sektor pertanian berfungsi sebagai penyedia bahan pangan untuk ketahanan pangan masyarakat, sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, penyedia lapangan kerja, serta sumber pendapatan masyarakat. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat atas kelancaran dan dukungan video dokumenter saya ini. Sekian dari video dokumenter saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.